Lihatlah bunga bakung di lembah, bertumbuh indah tanpa bekerja. Apalagi kita semua yang dikasihinya, pasti Dia jaga dan Dia pelihara. Tuhan rencanakan semua yang indah dan beri yang terbaik di hidupku. Sebab Engkau Tuhan yang setia dan penuh kasih, cinta-Mu selalu ada di hidupku. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan. Ku bersyukur sebab hidupku ada di tangan-Mu. Kau lindungi, Kau sertai, dan Tuhan berkati. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku mau bersyukur dan berterima kasih. Tuhan rencanakan semua yang indah dan beri yang terbaik di hidupku. Sebab Engkau Tuhan yang setia dan penuh kasih, cinta-Mu selalu ada di hidupku. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan. Ku bersyukur sebab hidupku ada di tangan-Mu. Kau lindungi, Kau sertai, dan Tuhan berkati. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku mau bersyukur dan berterima kasih. Ku berterima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan. Bersyukur sebab hidupku ada di tangan-Mu. Kau lindungi, Kau sertai, dan Tuhan berkati. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku mau bersyukur dan berterima kasih. Dan berterima kasih. Oh, ada obat di bawah. Sebelum kita berangkat, mari kita satu dalam doa. Kita memohon pertolongan Tuhan, biar Tuhan yang menolong kita dan memberkati kita. Kita berdoa. Segala ungkapan syukur yang tak terhingga ya Tuhan,
kami hamba-hambamu naikkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyertai kami sepanjang malam lamanya. Bahkan Tuhan sudah menyertai kami di dalam mempersiapkan segala sesuatunya mengenai keberangkatan kami dalam rangka pemberkatan nikah anak kekasih kami, saudara kami Wiwin dan Hesti. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, sebelum kami melangkahkan kaki dari dalam rumah ini ya Tuhan, kami berdoa kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami mohon pimpinanmu ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami dalam perjalanan, sehingga ya Tuhan, kami boleh tiba di Makale dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan di sana ya Tuhan, kiranya proses pemberkatan perkawinan boleh berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah yang menjadi permohonan kami ya Tuhan. Dengarkan kami, sebab sesungguhnya kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Totemo mane kwampa tongan ri, mane iko tongan ri orende. Totemo mane kwampa tongan ri. Ilan penangku waktu totemu untang anak kalemu siamin tu penggauranmu tu nenekmu mupa petiroa dio tingayuku tempon naktu kasih tamanta. Susidamo melandi usakai tanaman Melayu Tenmoto tua gana kaleku nakale Otemo mane kwampa tongan ri Mane iko tongan ri orende Masana undina Otemo mane kwampa tongan ri Tu bayu siele tu masaya Lomoku sa bulan pangan Nolako
Oke. Ya, gitu. Ya, Halo kata. Halo kata. Pantau mobil itu, pantau mobil. Kalau ada di mobil, fotonya sama orang. Ya. Memiliki batuan latte. Saya kakakku udah ikut batuan dalam channel lah. Si turu teken Allah si panglola bante ombok na membuah kalukun nakulla di pakula buakan lengkolilaku salam pinudamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tonna di Indo oparando di kapu tonna di ambe ebito ko diang gilo kamang maran na baulu si tamura na kapitindoan na kalo si pondoy sinna kapu maklum pahumbungan sambako di giring dalam kada si turu takko bisara bisa bungan nalangan di tanda allo balok endek dito di rongko kulla ama piadadi allo dipe pali sunna tungga akulla dipe sisig-sigan naran ka anabas sesi tu arah apa lukuan iya ko di bangulong atau di kumpung kus-kusu amana dahil nang narari tondo na siya pompa. Tanglana katumangai kadamang kadiembong bulan tasaka upuk di senonane tangkarawan diang balaran nampak di borong talu di tetuk ka apa tontong metundan lako batang adikalena meru yang kaboro tondon to batang na metundan rokko mamuju meru yang reke padang dinanggala toanan karopi na lili na bisa bakbana. Tiro-tiro milako tungkah pata apai mata talu ratu sang keederan talung saabu sangat tiang karan melau si tuang kasak dolok si tonda parake ina pake nanele ena sang keaturan todong kiku atau sang lengkoi lalang lateng kipau-pau kamu toma abanan padang rongko temi lambi ikale buk batu laparan temi karatui padang amari rini takena tidak masak karangan na tinggiongan banuan na bala batu bendan rara padang pangaloan ma pangosoran do tilangi balaran kundai bulo padang tipas sarega yang tipa lili bulu londong sumempa pempayallo Baabati bungka atemi lambi penti ruan tikil lama temi karatui belang na sang makaray ng moteana kamas sula dua tebong suna tem patomali te inde simbolong mali kibille matoni te inde lokon wairara duka pantara nakana to dirandu bunga awalan to ditanan pa apalung kulungkuan si tarana kaparengesan iya duka to dibangun long atau dikombong busu-busu pada meroro tikutang kena pada lampan tasi gua ka ana mintu tondo ko napo tondo pangaleon napo pangaleon meroro babangan na apaan kumarara sang paliliran na lakbo dainan na soge tondo kon na siya paling
Bersamamu kita akan taklukkan dunia, arungi samudra penuh rintangan. Bersamamu kita akan jalani semua. Jangan takut untuk melangkah bersamaku. Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus. Tanpa ragu ku akan memberikan cintaku. Bersamaku kamu tak akan sendu. Yakinkan kamu aku yang terbaik untukmu. Bersamamu kita akan jelajahi semesta, bertualang dengan cerita kita. Bersamamu kita akan berbagi semua, segala baik dan buruk diriku. Ku tahu kau ragu, biar ku beritahu padamu. Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus. Tanpa ragu ku akan memberikan cintaku. Bersamaku kamu tak akan sendu. Yakinkan kamu aku yang terbaik untukmu. Buka hatimu, segala rasa kan ku berikan untukmu. Ku akan memberikan cintaku. Bersamaku kamu tak akan sendu. Yakinkan kamu aku yang terbaik untukmu. Oh, bersamamu tanpa ragu. Bersamaku kamu tak akan sendu. Yakinkan kamu aku yang terbaik untukmu. Yang terbaik untukmu. Bunga kadangku kukua salam asita memali paiman silup pakaboro lantai tarampak tongkonan panguran rendean tongkonan surah tabela ko lo malabita soran nasang siman laku kita angga mairi tu rampol lantai tarampak panguran rendean laki kuah makada kikuah kure sumanga tuku karampuan misola nasang lampung dolai lalang mambela pamai danggala ondo orka juga may mamuju ami madin rampo manapa hindi tetarampak tu tanay si rampo sola nasang kikuah makada kure sumanga tu karampuan ta sola nasang ya tu karampuan ta tontong kure sumanga kiti mga kole paraya lagu kita sola nasang na tontong masambayang din nopa niate sar ala taposar ati alo yate madin na dadi turu dalam pak koren na puang la titeng kapate sara la male palangan pemberkatan nikah do gereja tamane sule mana apa indete ta
tannun kadarapa sitamu misa sola misa yate kita tomo nanggala tomo muju bai pada moto tu kuparampo kukua pada moto kure sumanga. Ya, so siapa tahu kada sangat buku jomai kita toma arapu jona istitu nano pian nerenge papa na iin kursumang ala ku papa na iin kursumang ala ku mbek ku nerenge tumbenda nangki kita toma arapu sumpu date karamponna anak tamuane solamintu rombongan ngina aku pukada da dua kabupaten na da ya provinsi sabak lu jomai Sulbar menjadi pak tuladan anak kita solanasang la tuara miki mangan dolang apuangan na pasun dunilang lolokan na uputang kependodan nate jona luk naramparan kapa kami minta dengan hormat Majelis Gereja Toraja Jemaat Ranti Kasimpo Ibu Melda Yanti Sapan Sarjana Teologia untuk mengantar kita di dalam doa. Ya, bagi kedua saudara kekasih Winarto dan Hesti akan menerima pemberkatan perkawinan di gedung gereja Jemaat Ranti Kasimpo. Namun sebelum itu mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersuka cita dan bersyukur kepadamu Bapa di surga, bahwa di pagi hari ini Tuhan terus memberkati kehidupan kami, sehingga saat ini Tuhan kami boleh ada di pelataran sukacita di tempat ini di Tongkonan Surah. Saat ini ya Bapa, kedua saudara kekasih kami Winarto dan juga Hesti akan menerima pemberkatan perkawinan di gedung gereja Jemaat Ranti Kasimpo. Kami percaya bahwa Tuhan terus bersama-sama dengan kami sehingga kegiatan perkawinan, pemberkatan dan resepsi yang akan dilaksanakan di tempat ini itu boleh berjalan dengan baik sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Kami percaya, kami yakini Tuhan akan memberkati kami. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan bersuka cita kepada-Mu. Amin. Harapan ini bukan sekadar hayalan. Biarkan ku menjaganya sampai berkerut dan putih rambutnya, jadi saksi cintaku padanya. Tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada kala susah dan senangku. Ku mau dia, walau banyak perbedaan. Ku ingin dia bahagia hanyalah denganku. Biarkan ku menjaganya sampai berkerut dan putih rambutnya, jadi saksi cintaku padanya. Tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada kala susah dan
beberapa minggu berturut-turut bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Winarto dengan Saudari Hesti Patandu akan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena keberatan yang sah atas pernikahan kedua saudara tidak ada, maka kami mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita menyambut kedua anak kekasih kita yang akan diberkati perkawinannya. Nama Yesus yang termulia, TKJ 184 ayatnya yang pertama. Saudara-saudari, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan.
Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan suara mengenai laki-laki dan perempuan dalam nikah, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita tugas yang harus diterima dengan bertanggung jawab, yakni akan membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kami mendidik anak-anak yang jika Tuhan berkenan, Ia akan mengaruniakannya kepada kamu, dan kiranya anak-anak ini dididik dalam pengenalan yang benar dan takut kepada Tuhan. Jika sekalipun dalam menikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untuk malam dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percaya bahwa Tuhan telah perjanjiannya dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan kesabaran percaya dan bekerja sama dalam kasihan sebab Roh menolong dalam Tuhan. Allah Bapa kami puji Engkau, PKJ 120. Saudara-saudari, sekarang dengarkanlah perintah mengasihi. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak menegakkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Karena kasihnya padaku, hidup Jemaat 178 ayatnya yang kedua. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, dengan bangga dan dengan ucapan syukur kami memuliakan dan mengagungkan Engkau, Allah yang berkuasa atas hidup kami, dan Allah sendiri yang telah menetapkan perkawinan sebagai sebuah lembaga yang Tuhan hadirkan di dunia ini dan bagi ciptaan yang termulia. Dan dengan doa-doa yang disampaikan kepadamu dalam pengharapan ini, doa itu Tuhan kabulkan. Wujud doa yang Tuhan kabulkan yaitu dengan kehadiran anak-anakmu, Saudara Winarto dan Saudari Esti Andung, yang disaksikan oleh keluarga dan segenap andai tolan.
Karena itu, dengan rendah hati, majelis gereja di Jemaat Rantai Kasihku ini melayani Engkau dan melayani. Ya Tuhan, berikan hikmat kepada hamba-Mu, berkati kami semua. Kiranya Roh Kudus yang akan menuntun kami dengan hati, pikiran dan perasaan kami. Kiranya dengan hikmat-Mu kami menerima firman-Mu dan menjadi bagian dari sukacita kedua saudara, karena hari ini mereka akan menyatukan hidup mereka dalam pernikahan Kristen di rumah-Mu yang kudus ini. Roh Kudus, bersabdalah kepada kami semua. Kami telah siap dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudari, inilah firman Tuhan. Kitab Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudari, saudara Bianco dan saudara Yesi, mengawali khotbah ini, aku salam kepada kedua orang tua, baik dari pihak saudara Bianco maupun dari pihak saudara Yesi Lampung. Salam kepada keluarga, salam kepada saudara-saudara, dan salam kepada segenap kita, sahabat, adik-adik yang boleh menjadi saksi atas perbuatan baik Tuhan yang menyerahkan hari ini kepada kedua saudara kekasih kepada kita. Menikmati hidup yang dianugerahkan Tuhan, ternyata hidup ini penuh anugerah. Baru saja kita mendengar, menyimak, bahkan mungkin mendapatkan berita tentang perjalanan hidup anak-anak manusia di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah suasana dan situasi hidup yang terjadi di dunia ini. Kita tidak dapat membayangkan seperti apa dunia di sekitar kita dan seperti apa kondisi yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita menelisik kehidupan di luar negeri, di Eropa sana, di daerah timur sana, ternyata realitas yang bisa saja terjadi mungkin berbanding terbalik dengan situasi dan keadaan yang terjadi di sana. Baru-baru ini Amerika Serikat dilanda kebakaran hebat. Kita tahu negara superpower ini, negara berkuasa ini, tentu bisa saja melakukan banyak hal untuk mencegah kebakaran itu. Tapi mereka menghalangi dan baru saja terjadi penembakan yang membuat korban mungkin tidak tahu salah tidak tahu persoalan harus mengalami kematian tragis. Baru saja terjadi di daerah timur sana, negara yang disebut sebagai Serambi Mekah. Terjadi banjir yang hebat sampai di kota Madinah
sekalipun tempat itu berdiri, namun ada beberapa bagian tertentu yang harus dilakukan dosa. Karena itu dalam sebuah komunitas keluarga, dalam kehidupan keluarga Kristen, hal yang paling prinsip ialah menghayati, melakoni, dan menghidupi apa itu cinta dan kasih. Maniaria manasan atau maniaria tongana yang disebut cinta itu ketika ada dalam kehidupan rumah tangga, bukan pada saat perkenalan. Karena itu orang muda katakan cinta itu artinya cerita indah namun tiada arti. Katanya orang muda, cerita indah namun tiada arti. Menarang madong bang diuleleng tapi tak ada bisa didapatkan. Tetapi ketika memasuki kehidupan rumah tangga, maka cinta itu bukan lagi cerita indah namun tiada arti, tetapi cerita indah namun harus dihadapi. Karena itu disitulah dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah komunitas rumah tangga itulah cinta itu, cinta mereka berdua sedang diuji oleh realitas yang terjadi dalam kehidupannya. Kitab Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 mengatakan, orang yang mendirikan rumahnya di atas landasan batu artinya dikategorikan sebagai orang yang bijaksana, dan orang yang mendirikan rumahnya di atas landasan pasir dikatakan sebagai orang yang bodoh, karena mereka tidak memikirkan, mereka tidak melihat seperti apa hidup pernikahan itu. Saudara-saudari, pernikahan Kristen jangan pernah berharap lepas dari masalah. Pernikahan Kristen tidaklah bebas dari masalah. Pernikahan Kristen tidak bebas dari pergumulan. Pernikahan Kristen tidak bebas dari ujian. Justru pernikahan Kristen itu akan berhadapan dengan tantangan, rintangan, halangan, hambatan, masalah, pergumulan, dan ujian. Tetapi dengan memohon kepada Tuhan, dengan mendahulukan Tuhan dalam pernikahan, maka Allah tidak akan memberikan pernikahan itu di area yang sesungguhnya hancur lebur. Allah mengizinkan terjadi gumul hidup antara suka dan duka, dan memang demikianlah adanya bahwa sebuah komunitas kehidupan rumah tangga Kristen akan mengalami pergumulan. Mungkin pergumulan itu maha dahsyat. Karena itu pergumulan itu disimbolkan oleh kitab Injil Matius sebagai hujan hebat yang melanda. Terjadi banjir, angin, dan rubuhlah rumah itu. Artinya begini Bapak Ibu Saudara-saudari, ini menandakan, mengindikasikan bahwa pernikahan Kristen itu akan dihantam oleh berbagai ancaman, baik ancaman yang kelihatan maupun ancaman yang tidak kelihatan. Dan ketika ancaman-ancaman itu tidak ditindaki berkelanjutan, ketika tidak siap dengan ancaman itu, ia akan meluluhlantahkan bangunan sebuah pernikahan Kristen. Suami istri haruslah punya patuhan rasa. Dari penggerontosan tau bangun ni umpanah ulikan itu katuan tananan dapo. Prinsip paling mendasar, paling utuh, paling pokok ialah firman Tuhan. Karena itu dalam pernikahan Kristen, dalam wujud pemberkatan perkawinan selalu ditegaskan, berdoalah dan bacalah Alkitab secara bersama-sama. Artinya hendak mewujud menyatakan bahwa hal prinsip, hal mendasar, hal paling utama dalam kehidupan kekristenan sebagai orang percaya, sebagai orang beriman yang meyakini dengan sungguh, mengimani dan mengamini kehidupan kekristenan itu, mengimani kehidupan rumah tangganya itu, satu dasar paling utuh dan paling pokok ialah
firman Tuhan. Jadi dalam umur hidup, dahulukanlah Tuhan. Dalam setiap peristiwa, situasi, dan keadaan, dahulukanlah Tuhan, karena Dialah yang menciptakan perkawinan itu. Lembaga perkawinan dengan sengaja diciptakan Tuhan supaya laki-laki dan perempuan ada keterhubungan dalam perbedaan jenis kelamin. Allah menciptakan manusia laki-laki dan Allah menciptakan manusia perempuan supaya mereka menghidupi kehidupan itu dalam sebuah komunitas yang disebut keluarga Kristen, keluarga yang percaya, yang menaruh harap hanya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, perkawinan itu adalah lembaga yang sengaja dibentuk oleh Tuhan. Perkawinan itu bukan lembaga yang dibuat oleh manusia, tetapi perkawinan itu adalah lembaga yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Dan karena Tuhan yang membuat lembaga itu, maka Ia mengizinkan setiap anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, menghidupi kehidupan bersama yang disebut rumah tangga. Pernikahan yang kuat, pernikahan yang akan tegak berdiri, tidak lain mendahulukan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudari, tahu burung merpati? Tekukur. Apa ciri khas burung merpati? Tanda fisik burung merpati itu burung yang tidak mempunyai kelenjar empedu. Ialah tortolino tidak memiliki empedu, apakah dia bisa hidup? Ternyata bisa. Tetapi ada hal prinsip yang bisa terjadi dalam kehidupannya. Burung merpati tidak punya kelenjar empedu. Karena itu merpati tidak pernah menyimpan kepahitan dalam hidupnya. Merpati tidak punya kelenjar empedu. Karena itu merpati tidak pernah menciptakan kepahitan kepada pasangannya. Merpati jenis burung yang setia. Ia diciptakan Tuhan untuk hidup bersama. Saya pernah mengisahkan seekor merpati tertabrak mobil, dia satu pasang. Saya tidak tahu yang betina atau jantan yang tertabrak mobil, dan merpati yang satu itu terkapar mati. Pasangannya tidak mau meninggalkan merpati itu. Ketika lewat sebuah mobil lagi, merpati ini dengan sengaja menabrakkan dirinya kepada mobil itu. Itu binatang atau ternak, itu burung. Dia tahu apa arti kesetiaan. Ia tidak meninggalkan pasangannya begitu saja, tetapi ia dengan setia mengorbankan dirinya karena ia mungkin tahu instingnya melihat pasangannya sudah tiada. Merpati adalah jenis burung yang takut melihat darah. Sekalipun seekor burung atau sepasang burung, tetapi dia punya kesetiaan. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, entahkah itu rumah yang dibangun di atas fondasi dasar batu yang kokoh atau di atas landasan pasir, ingat seperti kisah merpati ini. Jangan pernah menyimpan kepahitan dalam kehidupan rumah tangga. Jangan pernah menciptakan kepahitan dalam rumah tangga. Sekalipun mungkin itu bisa terjadi kepahitan dan menciptakan kepahitan, janganlah menyimpan kepahitan itu secara terus-menerus dan berlarut-larut. Karena ketika menyimpan kepahitan, ketika terjadi kepahitan dan tidak ada solusi untuk keluar dari masalah itu, dia akan berpengaruh besar dan akan menjadikan rumah tangga itu pahit adanya. Saudara Win dan Hesti, saudara telah dipertemukan oleh Tuhan. Sesungguhnya itu bukan kemauan saudara berdua, tetapi itu adalah kehendak Tuhan dan cara Tuhan yang unik mempertemukan saudara berdua. Pertanyaannya, kenapa lamorai di ulang lambe diulang lambe tiyan nale nang tak
bangga pesi tu rapumi tu bisa natiro kondon tomatami nala celaka penami. Atau begitu juga sebaliknya dengan Win. Tidak ada keluargamu yang bisa menjadi pendamping dalam hidupmu kalau itu rencana manusia. Tetapi karena ini rencana Allah, karena ini Allah yang menciptakan lembaga perkawinan itu, maka Allah menaruh kasih dan berkatnya kepada siapa saja. Tuhan sudah mengizinkan saudara berdua untuk memasuki kehidupan pernikahan ini. Tuhan sudah membuka jalan, membuka tingkat-tingkat murahnya, supaya dengan itu bahtera rumah tangga yang saudara akan baik ini, hari ini saudara ada di pantai kehidupan pernikahan itu. Naiklah ke bahtera yang Tuhan sudah siapkan, menendailah bersama-sama, seorang seperti seorang seperti, supaya bahteramu, supaya kamu tidak boleh tidak berjalan ke kanan atau ke kiri, tetapi bahtera rumah tanggamu jika dikayu bersama-sama, daya bersama-sama kiri dan kanan, maka perjalanan rumah tangga itu akan seimbang, sekalipun berhadapan dengan gunung hidup, sekalipun berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak terduga. Namun ketika saudara setia menundai bahtera rumah tangga kiri dan kanan dan selalu memperhatikan satu dengan yang lainnya, percaya Tuhan akan aman sampai kepada Tuhan. Allah yang menciptakan lembaga perkawinan, Allah juga yang memperhatikan. Dan ketika saudara dipertemukan oleh Tuhan dalam sebuah hidup pernikahan Kristen, maka ingatlah itu semua adalah peristiwa yang Allah sedang mengukir. Allah sedang mengukir peristiwa hidupmu dengan bintang emas. Dan ketika bintang emas itu terukir dengan indah, maka ia akan sampai kepada titik akhir dengan kata amin. Aminilah, imanilah hidup yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Perjalanan hidupmu adalah perjalanan berbenturan. Hiduplah bersama dengan suami atau istrimu, hiduplah bersama dengan keluarga kamu. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh firman ini ialah kita adalah para pendengar dan pendengar firman, dan kita adalah orang-orang yang setia dan siap melakukan firman itu. Karena itu kita akan percaya sebagai orang-orang yang bijaksana yang tentunya mendirikan rumahnya di atas segala sesuatu. Amin firman-Nya, Tuhan memberkati. Merespon firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, kita nyanyikan berbahagia yang Tuhan. Saudara-saudari, mari sama kita mengibarkan doa melalui doa. Bapa kami di surga,
mempelai laki-laki Saudara Winarto, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menguburkan, melindungi dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaan dengan setia dan menolong kekurangan kemuliaan Allah. Mempelai perempuan Saudari Esti Patandung, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selama keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumah Allah dimuliakan. Sebab itu, Saudara Winarto dan Saudari Esti Patandung, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan mencari agama dan anugerah daripadanya senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Saya ulangi, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan mencari agama dan anugerah daripadanya senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Berbahagia orang siapa yang takut akan Tuhan dan yang berjalan kepada jalannya. Di mana ada kasih sama Tuhan? Saya ulangi, berbahagia orang siapa yang takut akan Tuhan dan yang berjalan pada jalannya. Di mana ada kasih sama Tuhan perintahkan kita. Disilakan kepada kedua mempelai untuk mendengarkan suara. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan, keluarga, orang tua, jemaat, adalah saksi, saudara, seluruh baik dengan Saudara Winarto mengajukan engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Saudari Esti Patandung yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam hidup atau malam, dan hendak melihatkan dia seperti istri yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah jawab Saudara Winarto? Apakah saudara mengaku? Di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang hadir pada saat ini, saya berjanji dan mengaku dengan sungguh bahwa saya menerima Saudari Esti Patandung yang tangan kanannya saya pegang menjadi istri saya, dan sebagai seorang suami Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Saya akan menjaga dan melindungi dia baik dalam untung maupun malam. Semoga Tuhan menolong saya. Amin. Saudari Esti Patandung mengajukan engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Saudara Winarto yang tangannya dipegang menjadi suamimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau masih dalam hidup atau malam, dan hendak mendirikan dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah jawab Saudari Esti Patandung? Apakah saudara mengaku? Di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang hadir pada saat ini, saya berjanji dan mengaku dengan sungguh bahwa saya menerima Saudara Winarto yang tangan kanannya saya pegang menjadi suami saya, dan sebagai seorang istri Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Saya akan menjaga dan melindungi dia baik dalam untung maupun malam. Semoga Tuhan menolong saya. Taruhan dalam ingatan kamu firman Tuhan ini yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin.